Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fani Putri selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan presentasi materi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas KPI 1C yang beranggotakan saya Jessica Putri dan anggota saya Muhammad Taufal Nawa dan juga Leni Aprilia Budi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang faktor teoritis penyebab korupsi. Materi ini menjelaskan bagaimana teori-teori sosial, budaya, psikologi, dan hukum itu bisa menjelaskan bentuknya tindakan korupsi. Pada slide pertama kali ini menjelaskan pengertian korupsi. Istilah korupsi itu berasal dari kata corruptio atau corruptus yang artinya itu kebusukan, ketidakjujuran, dan juga penyimpangan moral. Menurut Subekti, korupsi adalah tindakan curang yang merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut David M. Karmos, korupsi adalah tindakan penyuapan yang dilakukan dengan memanipulasi di bidang ekonomi. Jadi secara sederhana, korupsi ini adalah penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa teori ini wajib dibahas. Yang pertama adalah menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Yang kedua adalah memahami akar penyebab korupsi. Yang ketiga memahami mekanisme, dan yang keempat menjelaskan faktor pendorong dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman. Maksudnya setelah materi ini disampaikan, kami harapkan untuk teman-teman itu mau tahu ya topik dan juga aspek-aspek kenapa terjadinya korupsi dan juga cara penanggulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Aprilia Dwi. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori yang ada di korupsi. Pertama yaitu teori Ghosn. Teori Ghosn, Greedy, Opportunity, Net Exposure Component Teori Ghosn, yaitu pertama greedy, yaitu keserakahan. Keserakahan itu bisa terjadi karena seseorang pelaku merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki dan terus menginginkan lebih dan cenderung melakukan untuk yang didapatkan dengan cara kecurangan. Terus kedua, menurut teori Hanselman Great Scale (HSG), tingkat kesadaran diukur dari keinginan berlebihan untuk memiliki lebih banyak hal materi dan barang. Terus keinginan berlebihan itu juga memiliki lebih banyak hal non materi. Pengabaian terhadap potensi biaya untuk memenuhi keinginan seseorang. Terus ketidakpuasan dengan yang telah didapatkan. Dan motivasi mereka melakukan itu untuk memperoleh lebih banyak dan juga untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Kesempatan atau opportunity itu dikaitkan dengan situasi di mana seseorang pelaku itu kecurangan memiliki keleluasaan peluang dan akses untuk melakukan. Jadi seseorang itu lebih luas, banyak peluangnya untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan, pengadilan, dan standar operating. Terus prosedur atau dan standar operating prosedur yang belum matang. Ketiga yaitu needs atau kebutuhan. Terkait dengan ini, sikap mental seseorang yang tidak pernah merasa cukup, selalu mengutamakan konsumerisme, dan terus-menerus memiliki kebutuhan yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Yang terakhir itu pengungkapan atau yang disebut dengan exposures. Pengertian exposure menurut teori Ghosn itu ada dua. Yang pertama yaitu kecurangan. Kecurangan ini
adalah pelakuan kecurangan yang tidak berefek jera. Terus yang kedua yaitu faktor teoritis penyebab korupsi yang teori yang kedua yaitu teori kultural determinisme. Teori ini secara umum berargumen bahwa kebudayaan atau lingkungan sosial budaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk perilaku korupsi. Dalam konteks korupsi, determinisme kultural menunjukkan bahwa nilai tradisi atau sistem budaya tertentu dalam masyarakat itu dapat menormalisasi atau mewajarkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pengkorupsi. Menurut Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington 2000, ditemukan perbedaan fakta mengejutkan bahwa tidak diragukan lagi kenyataan budaya memainkan peran besar dalam membentuk peradaban antara negara Korea Selatan dan negara Ghana. Yang selanjutnya adalah teori solidaritas sosial. Ketika sebuah organisasi sudah mencapai sebuah pencapaian atau tujuan, mereka akan cenderung bersemangat mempertahankan kekuasaan, jabatan, kedudukan maupun posisi kelompok dalam perebutan kekuasaan. Hal ini akan menimbulkan sebuah konflik dan aliansi antar kelompok. Rata-rata, kerusakan sosial bermula dilakukan oleh organisasi yang menganggap uang adalah kekuatan atau kekuasaan. Sayangnya, kekuasaan berpotensi untuk mendorong timbulnya korupsi melalui tindakan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang menyimpang seperti kasus pembobolan uang nasabah pada sejumlah bank, kerusakan sistem pendidikan, kerusakan sistem sosial, dan kehancuran modal sosial di negara kita yang sampai sekarang masih terjadi. Lalu tingginya angka korupsi sebenarnya menyulitkan organisasi sosial yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk menurunkan angka kemiskinan dan meratakan tingkat kesejahteraan rakyat atau negara karena hilangnya modal dan karena korupsi. Kemiskinan akut akan mendorong munculnya rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan yang mengental akan mewujudkan kemarahan sosial dan disparitas sosial, masalah sosial dalam masyarakat. Dengan demikian dapat diduga kuat dimulai dari timbulnya masalah dalam organisasi atau kelompok sosial. Tepatnya terjadi ketidakseimbangan hubungan interaksi antar kelompok sosial di masyarakat dan organisasi wakil rakyat. Sudah ada yang survei bahwa mereka melakukan tindakan korupsi seperti memanipulasi uang negara, praktik suap dan pemerasan politik uang, dan kolusi bisnis. Korupsi juga terjadi di kalangan politisi, anggota DPR, dan partai politik, serta dalam praktek kolusi dalam bisnis. Untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi di tubuh militer, kepolisian, dan pegawai pemerintah lewat koperasi dan yayasan. Untuk solusi menurut teori ini adalah kenyataan menunjukkan bahwa perilaku korupsi muncul karena agen merasa yakin bahwa penyimpangan tindakannya tidak akan diketahui oleh para pemilik dan para pelakunya merasa aman dari ketidakhadiran hukuman yang bersifat tidak segera. Maka dari itu perlunya mendesain ulang struktur organisasi dan budaya keterbukaan, yaitu keterbukaan akses informasi antar organisasi, sehingga dapat memaksimalkan dalam memantau tindakan atau perilaku agen dalam sebuah organisasi, serta perlunya tindakan hukuman yang dilakukan segera. Hukuman yang efektif adalah tindakan disiplin yang dilakukan dengan segera. Lalu yang selanjutnya adalah teori psikologi. Teori psikologi Big Five Personality and Maslow Hierarchy of Needs. Pertama adalah teori Big Five Personality, yaitu menurut teori ini kepribadian sangat berpengaruh saat individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, utamanya dalam bekerja. Ada istilah yang namanya trait. Trait merupakan istilah untuk bagian dari perilaku seseorang yang konsisten. Trait dapat memprediksi perilaku individu di masa depan.
terdapat beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli untuk memahami trait individu, yaitu dengan pendekatan Big Five Personality. Big Five Personality merupakan pendekatan teoritis yang mengacu pada 5 trait kepribadian, yakni trait conscientiousness atau kenuranian, extraversion atau keterbukaan, agreeableness atau kebersetujuan, neuroticism atau kecemasan, dan openness to experience, terbuka pada pengalaman. Yang pertama adalah ekstraversi atau biasa disebut ekstrovert. Individu yang memiliki skor ekstraversi tinggi cenderung penuh perhatian, mudah bergabung, aktif berbicara, menyukai kelucuan, aktif dan bersemangat. Lalu yang kedua, kepribadian neurotism atau neurotisme. Neurotisme merupakan trait yang menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Individu yang memiliki skor tinggi pada trait ini cenderung mudah cemas, temperamental, mengasihani diri, memiliki kesadaran diri yang tinggi, emosional, dan rapuh terhadap gangguan yang berkaitan dengan stres. Yang ketiga adalah kepribadian terbuka pada pengalaman atau openness to experience. Openness to experience merupakan trait yang menggambarkan individu yang memiliki usaha secara proaktif dan menghargai semua pengalaman untuk kepentingan sendiri. Menilai bagaimana ia mencapai sesuatu yang baru dan tidak biasa. Individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini digambarkan kreatif, imajinatif, penuh ingin tahu, liberal, dan memiliki minat akan keragaman. Yang keempat adalah kepribadian kebersetujuan atau agreeableness. Agreeableness merupakan trait yang mengukur kualitas orientasi interpersonal individu dengan kontinum mulai dari lemah lembut sampai antagonis dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Individu yang memiliki skor tinggi pada trait ini digambarkan sebagai individu yang cenderung mudah mempercayai siapapun, menghindari konflik, dan memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang lain. Murah hati, suka menolong, dan dapat menerima keadaan dan baik hati. Yang kelima adalah kepribadian kenuranian atau conscientiousness. Trait conscientiousness menilai kemampuan individu di dalam organisasi, ketekunan, dan motivasi dalam mencapai tujuan. Individu yang mendapat skor tinggi pada dimensi ini digambarkan sebagai pribadi yang tertib, teratur, berhati-hati, atau penuh pengendalian diri, tepat waktu, ambisius, fokus pada pencapaian, tekun, dan memiliki disiplin diri. Disebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat openness atau keterbukaan yang rendah cenderung lebih dekat dengan perilaku menyimpang dalam bekerja. Hal ini disebabkan oleh individu dengan tingkat openness yang rendah cenderung berpikir konvensional, tidak toleran terhadap ketidakjelasan yang mungkin terjadi saat bekerja, kurang fleksibel, dan kurang menyukai perubahan, cenderung memilih cara lama. Mereka akan kesulitan dan stres ketika lingkungan kerja menuntut mereka untuk fleksibel atau menghadapi situasi yang tidak pasti atau ambigu. Oleh sebab itu, untuk menunjang anti korupsi dan kinerja optimal, tentunya tidak harus mengabaikan tipe kepribadian yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya adalah teori Maslow Hierarchy of Needs. Teori ini adalah teori kebutuhan Maslow, adalah salah satu teori psikologi yang berasumsi bahwa kebutuhan tingkat rendah harus terpenuhi atau setidaknya terpenuhi secara memadai sebelum memenuhi kebutuhan tingkat tinggi.
Dari gambar piramida tersebut, kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Contohnya adalah kebutuhan akan makanan dan pakaian sehari-hari. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk melindungi diri dari kejahatan, terorisme, bahaya di masa depan atau orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk memiliki dorongan untuk memiliki komunitas sosial seperti teman, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, yaitu keinginan untuk mencapai dan memiliki prestis untuk dihormati, atau kebutuhan akan status dan ketenaran. Yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini seseorang dapat mengembangkan potensinya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepuasan dalam memenuhi keinginan. Teori kebutuhan Maslow dalam teori ini berarti bahwa tindakan korupsi dapat terjadi jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya adalah kebutuhan dasarnya. Maka ia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Korupsi tentu akan berdampak negatif baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dari sektor ekonomi, dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, dan peningkatan utang pemerintah. Sedangkan dari sektor sosial, korupsi menjadi penyebab kemiskinan dan tercermin dari tingginya harga layanan dan jasa publik, lambatnya penanggulangan kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kejahatan, dan terakhir terlihat dari semakin menipisnya solidaritas sosial. Selain itu, tindakan korupsi juga akan memengaruhi etika dan moralitas profesi seseorang serta kebiasaan, adat istiadat, dan demografi. Lalu selanjutnya kami tampilkan beberapa berita mengenai skandal korupsi Pertamina pada tahun 2018 sampai 2023. Kasus ini berisi dugaan pengoplosan berkali tumbuh premium menjadi Pertamax sehingga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Berita-berita ini menunjukkan bahwa korupsi bukan teori saja, tetapi benar-benar terjadi dan juga berdampak besar bagi masyarakat. Ini menjadi salah satu contoh kasus nyata yang relevan dengan materi yang sedang kita bahas. Selanjutnya dari kami adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang muncul karena faktor pribadi, keluarga dan masyarakat, ekonomi politik, serta kelemahan organisasi. Dampaknya itu meluas pada perekonomian, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi itu membutuhkan strategi yang menyentuh atas 4 teori yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah